Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit pagi itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa nuansa sunyi yang menusuk. Aku masih ingat bagaimana suara langkah kaki ayah terdengar di lorong rumah. Meski kini hanya tinggal kenangan. Kepergian ayah tak pernah aku bayangkan. Tidak seperti orang lain yang kehilangan orang tua karena sakit bertahun-tahun atau karena usia yang semakin menua. Ayah pergi begitu tiba-tiba, dalam hening yang tak terduga. Saat itu, aku tengah sibuk di kantor, mengejar tenggat waktu yang tak pernah ada habisnya. Tiba-tiba, telepon dari ibu memecah kebisingan hariku. Suaranya terdengar lemah, bahkan tak bisa kulihat wajahnya. Tetapi aku bisa merasakan kepanikan yang merasuk. Ayah sudah tak ada, nak, katanya. Suaranya terputus-putus, seolah tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Semua perasaan dalam hatiku bercampur aduk. Rasanya seperti bumi tiba-tiba terbalik. Sebelum aku sempat menanyakan lebih lanjut, ibu menutup telepon. Aku hanya bisa menatap layar ponsel, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja terdengar. Bagaimana bisa ayah yang selalu penuh semangat dan kehidupan itu, tiba-tiba pergi begitu saja? Tanpa pesan, tanpa peringatan. Kehilangan itu datang begitu mendalam, menembus relung hati yang selama ini tampak kokoh. Aku segera meninggalkan kantor dan bergegas pulang. Hati berdebar-debar. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, seperti waktu bergerak lambat, membiarkanku terperangkap dalam penantian yang penuh ketidakpercayaan. Sampai akhirnya, aku sampai di rumah, dan segala kenangan yang pernah ada dengan ayah terasa menggenang begitu saja. Ibu duduk termenung di ruang tamu, wajahnya pucat, tak mampu lagi menahan air mata. Aku mendekat, berusaha menenangkan, namun kata-kata tak sanggup keluar. Semua kenangan tentang ayah terlintas begitu cepat di pikiranku. Kepergian ini, kepergian yang begitu mendalam, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah kepergian ayah berjalan begitu berat. Ibu dan aku mencoba menjalani hidup, meski rasanya setiap langkah terasa hampa. Setiap sudut rumah ini seakan dipenuhi bayang-bayang ayah. Kursi favoritnya yang selalu terletak di sudut ruang tamu kini kosong. Meja makan yang dulunya penuh canda tawa, kini terasa sepi. Bahkan suara TV yang dulu selalu terdengar keras, kini seakan hanya menciptakan keheningan yang semakin dalam. Aku teringat malam-malam di mana ayah akan bercerita tentang segala hal. Masa mudanya, perjuangannya, bahkan impian-impian yang belum sempat ia capai. Dia selalu penuh semangat, berbicara dengan penuh keyakinan, seolah tak ada yang tak mungkin. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tertawa mendengar cerita lucunya, kadang terharu mendengar pengorbanannya. Namun, kini semuanya hanya tinggal kenangan. Di suatu malam yang sunyi, aku duduk di meja kerja ayah, menatap foto keluarga yang terletak di samping laptopnya. Tiba-tiba mataku menangkap sebuah amplop putih yang tersembunyi di balik tumpukan kertas. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu, dan ternyata itu adalah surat yang belum sempat terkirimkan. Surat untukku. Hatiku berdebar-debar saat aku mulai membacanya. Anakku yang terkasih. Ayah tahu bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan semua perasaan dengan kata-kata, apalagi saat waktu terasa begitu terbatas. Namun, ada hal yang ingin ayah sampaikan. Jangan pernah merasa kesepian, karena ayah selalu ada untukmu, meskipun nanti kita harus terpisah. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa ayah bangga padamu, dan selalu mencintaimu. Jangan takut untuk mengejar impianmu, karena ayah percaya kamu bisa melakukannya. Jika suatu saat nanti kamu merasa kehilangan, ingatlah bahwa kenangan kita bersama akan selalu hidup, dan itu adalah hadiah yang tidak akan pernah hilang. Air mataku jatuh perlahan saat membaca kalimat terakhir surat itu. Betapa aku menyesal tidak pernah benar-benar mengungkapkan betapa berharganya ayah bagiku. Betapa aku seringkali sibuk dengan dunia sendiri dan tak memberi cukup perhatian pada orang yang telah memberiku segalanya. Surat ini adalah pesan terakhir yang tak sempat ayah sampaikan secara langsung. Dan kini,
Semua kata-kata itu hanya bisa aku baca dalam kesendirian. Perasaan sesal dan kehilangan semakin mendalam. Kenapa aku baru menyadari betapa pentingnya setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai setelah mereka pergi? Kenapa tak pernah ada waktu yang cukup untuk menyampaikan segala sesuatu yang tak terucap? Tanya ChatGPT. Hari-hari setelah membaca surat itu, aku merasa seperti terjebak dalam kebingungan antara kenangan dan penyesalan. Di satu sisi, surat yang ayah tulis memberiku ketenangan, tetapi di sisi lain, itu juga membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku merasa begitu kehilangan kesempatan untuk berbicara langsung dengan ayah, untuk mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihku kepadanya. Betapa aku ingin meminta maaf atas segala kata dan tindakan yang mungkin menyakitinya tanpa sengaja. Ibu seringkali melihatku termenung, sesekali berbicara tentang ayah, namun ada kalanya kami hanya diam, seakan kata-kata tak lagi cukup untuk mengungkapkan semua yang kami rasakan. Ibu menemukan surat-surat lama ayah yang belum sempat ia kirimkan. Surat-surat yang sepertinya ditujukan untuk orang-orang yang pernah berperan dalam hidupnya. Tapi ada satu surat yang belum sempat aku baca. Ibu memberikannya padaku dengan penuh perhatian, dan begitu aku membacanya, hatiku kembali teriris. Surat itu untukku lagi, anakku yang selalu aku banggakan. Jika kamu sedang membaca surat ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku tidak bisa berada di sampingmu lagi, aku akan selalu menemanimu dalam setiap langkah hidupmu. Aku menulis ini karena ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, hal yang seharusnya aku ungkapkan jauh sebelum saat ini. Ayah mungkin tidak selalu menunjukkan perasaannya, tapi percayalah, kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku. Aku tahu, kadang kamu merasa kesepian dan tak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup ini tanpa aku. Tapi, kamu harus tahu bahwa aku percaya padamu. Aku yakin kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala hal, bahkan ketika aku sudah tak lagi bisa mendampingimu. Jangan pernah merasa bahwa kamu tak cukup. Kamu lebih dari cukup. Anakku, ayah bangga padamu. Aku terhenti sejenak. Surat ini, seperti yang pertama, penuh dengan harapan dan kasih sayang, namun juga menyisakan penyesalan. Kenapa ayah tidak pernah memberikannya langsung padaku? Kenapa surat-surat ini baru bisa aku baca setelah ia pergi? Rasa sesal itu semakin menghimpit dada. Mengapa aku tidak pernah cukup peka terhadap perasaan ayah? Mungkin kalau aku lebih banyak meluangkan waktu bersama, jika aku bisa lebih mendengarkan, ayah tidak akan merasa perlu menulis surat-surat itu. Aku menangis dalam keheningan. Tangisan yang tak pernah terucap sebelumnya. Tangisan yang meruntuhkan segala pertahanan. Ada perasaan hampa yang mencekam. Kehilangan ayah bukan hanya soal kepergiannya, tetapi juga tentang semua hal yang tak sempat kami bicarakan. Tentang semua kata yang terpendam. Tentang rasa sayang yang tak pernah terungkap. Kini, yang tinggal hanyalah kenangan. Dan kenangan itu terasa sangat berat untuk dijalani sendirian. Tanya ChatGPT. Beberapa bulan berlalu setelah kepergian ayah, dan meski waktu seolah terus berjalan, aku tetap merasa terperangkap dalam bayang-bayangnya. Hidup yang sebelumnya penuh dengan rutinitas dan suara tawa ayah kini terasa sunyi dan hampa. Namun, ada satu hal yang mulai aku pahami, bahwa meskipun ayah sudah tidak ada lagi, kenangan tentangnya akan selalu hidup dalam setiap bagian diriku. Cinta yang ia berikan, nasihat yang seringkali terucap dengan penuh kebijaksanaan, akan tetap mengalir dalam setiap langkahku. Ibu, meskipun tampak lebih kuat dari sebelumnya, masih sering terdiam. Kadang, aku melihatnya termenung di depan foto ayah, memegangnya seakan-akan itu adalah satu-satunya benda yang mengingatkannya pada sosok yang sudah pergi. Kami berdua sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang ayah, mengenang segala hal yang dulu sering kami lakukan bersama. Ibu berkata, mungkin ayah sudah tidak ada di sini secara fisik, tetapi ia akan selalu ada dalam hati kita. Jangan biarkan kenangan itu membuat kita terpuruk. Nak, kenangan itu adalah bagian dari kita. Pada suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang rumah, aku teringat akan percakapan terakhirku dengan ayah. Saat itu, kami berbicara tentang masa depan, tentang apa yang ingin aku capai, dan bagaimana ayah selalu mendukungku,
meskipun ia tahu jalan yang kutempuh tidak akan mudah. Aku teringat, dengan jelas sekali, bagaimana ia menatapku dengan penuh kasih dan berkata, "Jangan pernah ragu dengan dirimu, anakku. Ayah percaya kamu bisa melakukan segala sesuatu yang kamu impikan." Sekarang, kata-kata itu bergema dalam pikiranku. Aku ingin sekali bisa mendengar suaranya lagi, bisa merasakan kehangatan sentuhan tangannya yang selalu memberi rasa aman. Namun, aku menyadari satu hal yang penting. Meskipun ayah tidak lagi ada, dia tetap hidup dalam setiap keputusan yang aku buat, dalam setiap langkah yang aku ambil. Pada malam yang sunyi itu, aku kembali ke meja kerja ayah, tempat di mana ia dulu selalu duduk dan menulis. Di atas meja itu, terdapat sebuah jurnal yang pernah ia gunakan untuk menulis segala pikirannya. Dengan perlahan, aku membuka halaman-halaman jurnal itu dan menemukan satu hal yang membuat hatiku tersentuh. Di halaman terakhir, ayah menulis sebuah pesan untukku. "Anakku, hidup ini penuh dengan kejutan, kadang tak terduga, kadang sulit dimengerti. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, ayah akan selalu ada dalam setiap langkahmu, dalam setiap keberhasilan dan kegagalanmu. Jangan pernah merasa sendiri, karena aku selalu ada di sini, dalam hatimu." Air mata kembali mengalir di pipiku. Aku menatap langit malam, merasakan angin yang menyentuh wajahku, dan seakan-akan, aku bisa merasakan kehadiran ayah di sampingku. Aku tahu, meskipun tubuhnya sudah tak ada, rohnya tetap hidup dalam diriku. Kenangan yang ia tinggalkan adalah warisan yang tak ternilai harganya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjalani hidup dengan penuh keberanian, untuk terus mengejar impian-impian yang pernah kami bicarakan, untuk menjadi pribadi yang akan membuat ayah bangga. Sambil menatap langit yang penuh bintang, aku berbisik pelan, "Sampai kita bertemu lagi, ayah."